Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di webinar hari ini, Rabu 1 Juli 2020. Sebelum memulai webinar ini, perkenalkan nama saya Siti Muniroh. Saya selaku dari tim B4B Channel yang akan menjadi moderator pada hari ini. Webinar ini diselenggarakan oleh Jababeka Executive Talk yang bekerja sama dengan Kadin Indonesia dan CIMB Niaga. Topik kita hari ini adalah yang trainer terancam tak punya properti di masa depan. Milenial diyakini akan memberikan pengaruh di bidang ekonomi. Generasi ini merupakan penggerak share ekonomi yang ditandai dengan perubahan konsumsi dari kebutuhan berorientasi barang menjadi kebutuhan akan kesenangan atau hiburan. Kebanyakan kaum muda dengan rentang usia 21 hingga 39 tahun lebih memprioritaskan leisure alias beli pengalaman daripada memikirkan tujuan investasi. Meski begitu, tingkat ketertarikan mereka terhadap properti, baik rumah atau apartemen rupanya cukup besar. Memang benar leisure masih jadi prioritas, akan tetapi fokus untuk bisa memiliki rumah idaman juga tetap ada. Dengan harga properti saat ini, terasa lebih mudah berjalan-jalan ke luar negeri ketimbang memiliki properti, sehingga wajar jika dalam proses pencarian hingga pengambilan keputusan membeli rumah, generasi milenial masih ragu. Hal ini mempengaruhi pola pikir milenial, terutama yang planner. Mereka cenderung menginvestasikan waktu dan hasil bisnis mereka dengan traveling, koleksi mobil mewah, dan smartphone terbaru. Properti yang mereka gunakan seringkali merupakan pemberian orang tua atau menyewa. Lalu, bagaimana mengedukasi para milenial atau young planner untuk mengubah mindset mereka dari yang mementingkan gaya hidup menjadi investasi akan properti? Di tengah kita sudah ada 3 narasumber, di mana beliau-beliau ini memang sudah memiliki experience pada bidangnya. Bersama saya saat ini di studio XYZ sudah ada Bapak Bandono Budiman. Beliau selaku Wakil Ketua Umum Kadin bidang. Halo Pak Bandono, apa kabar? Halo juga, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Erik, Pak Gali, dan tim Jababeka, dan semua partisipan, selamat pagi semuanya. Lalu ada Pak Erik Tilman Santoso selaku GM Corporate Marketing Jababeka. Selamat siang Pak. Selamat siang ya, apa kabar Pak Bandono, Mbak Siti, Pak Gali, apa kabar semuanya? Dan ada Pak Gali Abdullah selaku Asisten Vice Presiden PT Bank CIMB Tbk. Selamat siang Pak Gali. Selamat siang Bapak Ibu semua, Pak Erik, Pak Bandono, salam sehat buat semua juga, Ibu Siti. Oke, untuk memaksimalkan waktu kita akan mendengarkan dari Kadin Indonesia mengenai tren perkembangan yang planner di Indonesia dan pengaruhnya terhadap ekonomi, serta bagaimana nih tanggapan dari Kadin Indonesia atas situasi saat ini bagi industri properti. Mungkinkah kaum milenial atau yang planner memiliki properti? Silakan kepada Pak Bandono. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi menjelang siang buat seluruh partisipan yang terima kasih telah berjoin untuk menyimak seminar live talk show kita. Hari ini saya mau bicara tentang kaum milenial yang topik ini sangat bagus sekali. Menurut saya menjadi suatu momok buat kaum milenial. Tujuan daripada kaum milenial tuh bekerja apa sih? Atau have fun untuk sosialita, atau untuk gengsi, atau untuk menata masa depan. Nah, ini menjadi persoalan buat kaum milenial, ya. Nah, hari ini yang bicara juga kebetulan masih ada sedikit pengaruh milenial juga ya. Pak Erik masih milenial, Pak Gali, saya juga masih bolehlah milenial ya. Kita masih semua milenial sebenarnya. Sebenarnya milenial itu kan kelahiran tahun 80-an. Tahun 80-an masih dikatakan milenial. Oke, nah jadi hari ini cocok banget dengan topik kita yang tentang entrepreneur untuk memiliki properti untuk yang para milenial. Oke, saya mulai dengan PowerPoint atau presentasi saya. Mungkin saya akan share sedikit tentang apa yang saya kaji ya buat partisipan. Oke. Baik, di sini
milenial. Milenial itu disebut adalah generasi Y atau Y atau generasi Y yang dimana para ahli biasanya menggunakan awalan tahun 1980 sebagai awal kelahiran dari kelompok ini. Artinya kita yang tahun 80-an ini milenial. Saya setuju sekali, tren sekarang itu para milenial itu lebih cenderung kepada hal-hal yang bersifat konsumtif. Contoh, gadget terbaru, diikuti, upgrade ya dengan gadget terbaru. Medsos, bagi-bagi lagi jalan-jalan di mana, bagi share foto, bikin orang ngiler. Nah, itu juga tren tuh. Kemudian makanan restoran yang mewah atau kuliner yang baru buka, show di medsos, di share. Nah, itu milenial tuh. Kalau enggak nanti mereka traveling ke satu negara bareng-bareng atau apa, naikkan status. Sebenarnya apakah itu tidak boleh? Boleh, itu sah-sah saja. Namun perlu milenial menyadari bahwa hakikat kita dalam kehidupan ini ada 3 hal yang penting, yaitu ada pangan, ada sandang, ada pokok ya. Kita ada 3 hal yang paling penting adalah premier kita adalah apa? Makan dan sandang. Kita perlu namanya rumah, di mana rumah itu tempat kita berteduh, tidak hujan, tidak panas, di mana kita dapat berkumpul bersama keluarga. Nah, itulah disebut dengan properti yang sangat penting bagi kaum milenial. Saya mengingat pada zamannya saya sebelum saya menikah, waduh saya udah buka kartu dulu, saya udah menikah nih. Jadi sebenarnya pada saat itu saya belum mau menikah kalau saya belum bisa mencapai target saya, kalau belum bisa punya rumah. Jadi saya berambisi kejar target dari mulai 300 meter, yang minimal saya mau belinya 300 meter, dengan uang budget sekian, ternyata tidak kekejar nih. Tidak kekejar saya untuk membeli rumah 300 meter dengan target saya untuk mencapai contoh dulu berapa miliar saya lupa. Jadi tidak tercapai, selalu naik terus, dan ini menjadi problem. Nah, pada saat menjadi problem, ini mungkin juga akan dialami oleh para milenial sekarang kita juga yang mengalami hal yang sama. Mungkin mereka berpikiran untuk membeli properti, untuk memiliki aset. Namun pada saat mereka mengumpulkan sejumlah uang, misalnya contoh aset yang mau dibeli 500 juta, mereka terkumpullah uang baru sekitar 400-an juta. Mereka berpikir untuk mencapai 500 juta perlu kerja sekitar 1 tahun lagi atau setengah tahun lagi. Namun dalam perjalanan ternyata properti naik lagi 20%. 20%, 15%. Akhirnya dia untuk mencapai itu tidak tercapai lagi, mundur lagi. Akhirnya target yang 500 juta itu secara tidak sadar, tidak tercapai, akhirnya downgrade lah mereka kepada yang mungkin 300-an juta atau 400-an juta. Itu terjadi. Itu terjadi di saat ini juga terjadi seperti itu. Nah, yang menjadi problemnya, apakah kita sebagai pelaku usaha dari perbankan, dari developer, membiarkan peluang ini terlewatkan saja. Padahal kaum milenial sekarang yang paling besar loh di jumlahnya untuk Indonesia tuh kaum milenial ini, apalagi tahun 2030 itu ada namanya populasi kaum muda yang aktif produktivitas, ini yang akan mendorong perekonomian bangsa dan negara kita loh. Nah, jadi menjadi persoalannya adalah saat ini kita harus mencari solusi. Ya, karena kita tahu milenial punya kesulitan, karena mereka tidak tercapai membeli properti yang mereka inginkan, akhirnya mereka uang itu tidak tersadar, tidak mereka planning dengan baik, mereka gunakan untuk jalan-jalan, upgrade handphone, ya seperti itu. Karena mereka udah putus asa nih. Kalau saya lihat putus asa karena tidak bisa mencapai tujuan dan target mereka untuk membeli sebidang properti atau satu unit properti dengan nilai X yang mereka inginkan atau luas yang mereka inginkan. Nah, kita tahu bahwa harga properti cukup tinggi. Sebentar saya share untuk PowerPoint-nya. Ya. Harga properti cukup tinggi. Sulitnya pengajuan kredit bank dan suku bunga bank yang tidak turun, kemudian diiringi dengan pendapatan mereka yang kurang.
Oke. Nah, menjadi persoalan bahwa mereka mengajukan kredit itu juga menjadi problem. Karena mereka pasti kaum milenial namanya bisnis up and down, tidak stabil, kemudian mereka punya track record secara perbankan, kredibilitasnya juga masih kurang. Nah, ini adalah menjadi suatu persoalan kita semua. Persoalan bagi developer juga tentunya, karena developer saat ini sudah menjaring properti khusus kaum milenial. Namun daya serapnya masih sangat rendah. Ya, daya serapnya masih sangat rendah. Nah, menjadi persoalannya adalah apakah kita biarkan ini? Tidak ada solusinya. Nah, buat Kadin ini kita harus mencari solusi. Karena saya di properti dari tahun 96, pasti saya selalu mengamati apa yang menjadi problem bagi kaum milenial. Perbankan harusnya bisa membackup developer untuk memberikan garansi atau jaminan bagi kaum milenial. Contoh kalau sekarang saya masih muda, saya belum ada track record yang bagus. Saya mengajukan kredit pasti tidak akan disetujui. Untuk membeli properti, saya bisa cicil dengan developer paling hanya untuk 1-2 tahun. Setelah itu saya harus ajukan kredit. Nah, kredit ini yang tidak serta-merta langsung di approval. Nah, kita harus mencari solusi, mungkin bagi developer, bagi kita semua pelaku bisnis di properti, biarlah bank itu membackup developer memberikan jaminan kredit kepada kaum milenial. Jadi kalau bahasa gamblangnya adalah, biarlah saya pinjam nama developer dulu untuk mengambil kredit. Nanti pada saat saya membayar cicilan kepada developer ataupun kepada bank, setelah lunas barulah kita melakukan AJB misalnya, atau melakukan namanya pengalihan hak. Mungkin ini bisa kita pikirkan buat Pak Erik ya, yang punya proyek yang luar biasa di Jababeka, kemudian dari Pak Gali, apakah memungkinkan kalau kita sebagai pelaku ini membackup mereka dengan menggunakan regulasi yang baru. Kan kalau saat ini regulasinya kan adalah orang tersebut atau kaum milenial yang akan mengajukan kredit menggunakan nama mereka. Nah, kalau mereka tidak tercapai atau tidak disetujui, tidak di-approval, maka menjadi problem lagi. Nah, bisa nggak kalau kita nanti kita duduk bareng membuat satu regulasi yang terbaik adalah developer dijamin oleh bank, sehingga nanti kaum milenial yang mencicil kepada developer aja sampai dengan lunas. Nah, ini salah satu contoh ya. Nah, mungkin solusi yang menurut saya masih bisa kita pikirkan. Karena saya akan buka lagi bahwa data yang saya dapat, data statistik. Oke. Data statistik yang saya mau dapat adalah, nah ini rata-rata upah. Ini kita anggap saya dapat ini dari 2019 untuk menurut umur, kelompok dan jenis kelamin. Kita anggaplah ya buruh ataupun milenial yang lulusan S1. Gaji atau salary paling minimal mungkin masih di bawah 7 atau 6 juta. Itu minimal untuk fresh graduate mungkin. Nah, dengan cicilan kita berapa itu pasti harus bisa disesuaikan. Kalau menurut data statistik di sini, umur 30 sampai 34 itu cuman sekitar 3 juta. Kemudian 35 sampai 39 itu baru 3,4 juta. Ini kita anggap memang yang masih levelingnya adalah, karena saya dapat data ini buruh, ya kita bukan menganggap milenial ini buruh, bukan. Tapi ini perbandingannya saja bahwa cukup jauh sekali untuk mencapai properti. Kalau kaum milenial yang S1, saya anggap saya kali 2. Saya kali 2 aja dengan 6 jutaan, 7 jutaan, ini juga masih sangat berat. Karena mereka juga punya kebutuhan. Ya, oke. Kemudian, nah, data statistik yang kemudian yang konsumsi rumah tangga yang paling tinggi di saat ini adalah tetap mereka adalah hotel dan restoran.
Kemudian ada transportasi, komunikasi, makanan dan minuman, kesehatan, pendidikan, konsumsi rumah tangga, pakaian, ya, maksudnya fashion. Nah, perumahan yang paling kecil nih, ya, untuk konsumsi itu perumahan paling kecil, hanya 4,1% untuk dilirik sebagai kebutuhan utama mereka. Ini masih sangat kecil sekali. Jadi pasar itu masih luas dan kita perlu namanya branding dan perlu namanya edukasi, ya. Oke, next lagi di sini. Oke, jadi ini solusi yang saya tawarkan atau kita boleh pikirkan adalah pihak bank dan developer harus merevitalisasi kebijakan-kebijakan agar milenial atau young entrepreneur dapat tertarik terhadap investasi properti. Nah, ini tugas kita sama-sama, Pak. Ya. Kemudian bank dapat memberikan kemudahan pengajuan kredit dan menurunkan suku bunga. Developer dapat menjadi penjamin kepada bank agar young entrepreneur ini bisa memiliki properti. Nah, ini harus dipikirkan regulasi-regulasi yang saat ini nih kalau memang bisa dirubah untuk perubahan harusnya tidak ada masalah. Ya, jadi developer juga namanya butuh cash flow ataupun namanya penjamin, bank membackup. Bahkan mungkin sekelas Jababeka banyak bank yang oke dan bekerja sama dengan Jababeka untuk memberikan kredit bagi entrepreneur tapi menggunakan bendera Jababeka sebagai penjamin. Mungkin ini ya menjadi solusi kita kalau untuk melakukan terobosan bagaimana kita properti ini bisa menjangkau kaum milenial. Ini kajian saya. Kalau tidak kita lakukan terobosan dan gebrakan, saya rasa ini akan menjadi problem terus nih seumur mereka tidak bisa punya properti karena harga naik terus, ya kan? Nah, ini yang menjadi pertimbangan kita sama-sama. Saya rasa seperti itu ya kalau untuk paparan saya. Tapi kalau secara perekonomian, saya melihat semakin hari ataupun waktu yang akan semakin datang atau masa depan ini semakin sulit untuk kaum milenial bisa memiliki properti. Sangat sulit. Ya, kalaupun mereka bisa beli, ya udah pasti punya budget ataupun punya bantuan dari orang tua pastinya. Nah, ini kan tidak menjamin semuanya bisa seperti itu. Nah, mari kita bisa mencari solusi buat khususnya Jababeka, Bank CMB Niaga. Pasti saya rasa ini ada solusi yang terbaik buat kaum milenial bisa memiliki properti. Ya, demikian sih paparan saya. Demikian Bu Siti, Pak Erik, Pak Gali dan partisipan. Ya, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Pak Bandono atas insight yang diberikannya. Jadi dapat disimpulkan ya Pak ya, bahwa sebenarnya kaum milenial itu masih mau punya rumah, apartemen atau properti lainnya, tapi pendapatan mereka itu tidak beriringan dengan harga properti saat ini gitu. Betul, ya Pak ya. Betul. Oke. Kita akan lanjutkan dengan pembicara selanjutnya, Pak Erik Liman Santoso selaku GM Corporate Marketing Jababeka Residence. Gimana nih Pak, perkembangan market yang trainer atau milenial di koridor timur Jakarta? Dan bagaimana menurut Pak Erik mengenai generasi milenial yang diklaim tidak akan memiliki properti di masa depan? Silakan Pak Erik. Oke ya, jadi pertama-tama saya mau bilang terima kasih dulu nih kepada Bapak Insinyur Bandono yang udah mengundang kami juga, Pak Galih juga. Ini kita talk show kedua ya. Jadi memang saya senang banget di mana Kadin itu sekarang approach-nya fokusnya kepada kaum milenial. Karena memang mereka itu bisa dibilang bukan mereka, kita ya. Kita masih milenial ujung ya Pak Bandono ya gitu ya. Ya jadi memang kita sendiri termasuk market yang sangat besar sekali gitu. Dan saya juga yakin bahwa Niaga dalam hal ini juga pasti sudah punya jurus-jurus gitunya, karena saya bisa ngomong dengan bangga nih hari ini bahwa Niaga itu memang kalau untuk KPR-nya itu nomor 1 di seluruh Jababeka Residence. Jadi ya luar biasa, saya senang banget nih hari ini talk show dengan Bapak Insinyur Bandono dan juga dengan Pak Galih gitu. Thank you Pak. Buat saya tuh mengenai milenial entrepreneur itu memang udah sesuatu yang harus kita fokus. Kenapa? Karena ini data yang saya dapat, ini memang tentu nggak selengkap dari data yang Kadin dapat, cuman yang jelas 30% dari seluruh generasi di Indonesia ini, 30%-nya itu adalah milenial dan juga kaum muda.
Ya, let's say milenial ataupun generasi Z gitu. Nah, berarti kalau misalnya saya penduduk Indonesia 200 berapa sekarang? 250 kalau nggak salah ya. Itu 30%-nya berarti sudah 75 juta. Ini market yang sangat besar yang sebenarnya harus kita, istilah gini, kita nggak bisa memaksakan kayak milenial ya generasi Z itu harus mengikuti dengan cara-cara yang lama. Ya, tapi perubahan itu harusnya sesuatu yang kita embrace, sesuatu yang kita peluk. Karena istilah gini, tidak ada suatu hal yang pasti berubah, itulah perubahan itu sendiri. Ya, jadi kalau kita nggak mengikuti perkembangan zaman, developer kita tidak berubah, tidak mengikuti apa yang menjawab kebutuhan dari milenial, ya saya rasa itu bakal punah. Jadi saya baru melihat contohnya gini, sorry kalau saya jadi sebut merek. Saya baru melihat di sosial media berapa hari yang lalu bahwa di Forbes itu pada tahun 2000 berapa, saya lupa, 2005 atau 2008 itu judulnya adalah Nokia, the king of mobile phone. Siapa yang bisa ngejar gitu. Tapi kita lihat sekarang merek-merek yang sekarang itu di atas seperti iPhone, dari Apple, seperti Samsung, itu merek-merek yang pada zaman dulu itu mereka bahkan tidak fokus kepada yang namanya tidak fokus kepada yang namanya dunia mobile phone, pada dunia handphone. Tapi ini menjadi raksasa baru. Kenapa? Karena mereka mengembrace dari perubahan. Nah, ini saya mau coba untuk memberikan sedikit gambaran ya. Millennials ini generasi Z sifatnya gimana sih? Coba mungkin bisa di-share slide-nya ya. Ya. Saya juga sudah siapin slide-nya. Oke, jadi ini yang saya mau share. Langsung ke slide yang milenial aja ya. Ya, jadi gini, memang satu karakteristik dari milenial itu adalah milenial itu mereka sangat mengutamakan passion dan pengalaman dibandingkan aset dan investasi. Makanya seperti tadi yang Pak Bandono juga bilang bahwa yang di atas itu banyak pada traveling, kepada hotel, kepada makanan. Nah, jadi passion dan pengalaman ini yang mereka tuangkan nanti ujung-ujungnya kepada sosial media. Bahkan kita ngeliat ya, dalam dunia makanan pun juga, kalau istilahnya generasi yang sebelum milenial, pasti mikir gini, saya mau cari makanan ini, kenapa? Karena makanannya enak, betul ya? Tapi generasi sekarang, mereka mencari experience. Contoh, makanya restoran-restoran seperti gastronomi yang dibikin pakai kimia-kimia tertentu, dekorasi-dekorasi tertentu, restoran yang menjadi Instagramable, itu menjadi tempat yang lebih dicari buat milenial dibandingkan sekedar rasa yang enak. Kenapa? Karena kalau rasanya enak, ya kita bisa istilahnya bisa pesan order, dikirim pakai ojek online juga kita bisa dapat. Nah, terus juga karakteristik kedua, milenial ini adalah generasi yang sangat mementingkan pengembangan diri. Jadi ini generasi yang lebih, saya bilang generasi filsuf. Kalau generasi sebelum milenial kan gini, gimana cara saya hidup, saya bekerja, bisa dapat duit, memenuhi kebutuhan keluarga, saya bisa anak saya bisa sekolah di mana, itu generasi yang sebelum milenial. Milenial ini lebih ke generasi yang cukup filsuf ya. Apa sih siapa saya? Panggilan saya apa? Tujuan saya diciptakan di dunia apa? Banyak sekali hal-hal yang mereka sangat-sangat pikirkan. Yang di generasi dulu, yang penting saya bisa hidup, tenang, bisa dapat uang, saya happy. Sekarang nih banyak sekali, calling saya apa? Passion saya apa? Gimana cara saya mengubah hobi saya menjadi uang? Ya. Terus makanya kita mesti lihat sekarang ini banyak sekali profesi-profesi baru. Yang dulu ibaratnya gini, dulu tuh orang, saya mau jadi penyanyi, maka dia bakal rekaman, bikin di CD atau malah zaman dulu kaset, kirim demo ke perusahaan recording. Sekarang apa? Tinggal langsung home recording, langsung masuk YouTube, udah DJ penyanyi. Ada yang namanya YouTubers, ada yang namanya selebgram, TikTokers. Ini mungkin Mbak Siti kalau saya lihat masih relate sekali ya dengan generasi ini. Jadi bisa dibilang ini suatu pekerjaan yang kalau kita ngomong 10 tahun lalu, TikTokers itu apa? Tapi sekarang ini ada. Ya makanya nyambung ke yang ketiga. Millennials ini sangat menyukai hal-hal yang baru. Mereka ini nggak gampang untuk berpuas diri. Jadi mereka tuh sangat eksplorasi. Ini sisi yang saya bilang sangat positif. Ya makanya kita lihat di generasi sekarang, mungkin kalau kita ngomong penemuan itu banyak di generasi yang zaman revolusi industri gitu ya. Terus udah gitu kita ngomongin gadget itu di sekarang. Tapi kalau kita ngomong penemuan-penemuan dari aplikasi, dari semua yang sifatnya itu cuma dari mobile phone kita, itu tuh generasi sekarang ini lagi booming secara luar biasa. Nah, hal positif yang lain apa? Mereka itu mempunyai daya saing yang tinggi. Millennials ini nggak gampang istilah nggak mau berpuas diri dengan nomor 2. Harus menjadi nomor 1. Ibaratnya kalaupun saya menjadi selebgram, saya menjadi selebgram followers paling banyak gitu, dengan konten yang paling menarik. Gimana caranya konten saya bisa bermanfaat kepada generasi di bawah. Kepada followers saya. Nah, ini juga mahir dalam teknologi dan semuanya serba gadget. Kita belum pernah ngelihat ya di satu generasi ya. Generasi sebelum kita itu kalau ketinggalan dompet kita kebakaran jenggot.
ya, generasi milenial, ya, generasi kita, generasi milenial dan ke bawah, itu kalau sampai ketinggalan handphone, pusing. Kita belum pernah ngeliat satu generasi di mana kalau kita tidur, handphonenya di charge itu langsung di samping tempat tidur kita. Kenapa? Karena first thing in the morning yang kita buka adalah handphone, ya. Terus juga of course, kita juga ngomong ya apa namanya aktualisasi diri, cepat bosan. Makanya kita lihat millennials ini juga yang termasuk saya buka usaha yang satu. Istilah gini, kalau zaman dulu saya punya coffee shop, gimana caranya dari satu coffee shop menjadi 10 coffee shop, menjadi 100 coffee shop. Sekarang udah punya coffee shop, punya barber shop, punya fashion clothing line, ataupun saya udah jadi tiktokers terkenal, pengen jadi selebgram terkenal, jadi banyak sekali yang pengen dia ingin mendapatkan lebih, ya. Terus tentu saja generasi sekarang perubahannya cepat sekali, sangat cepat sekali. Kenapa? Karena inginnya instan, dan saya rasa nggak usah explore lagi lah. Kita ngeliat perubahan tuh sangat cepat terjadi, belum pernah terjadi seperti sekarang. Tapi poin yang saya paling pengen highlight adalah lebih tertarik menjadi entrepreneurs. Kenapa? Karena gini, saya bisa bilang umur saya sendiri milenial ujung banget ya. Tapi kalau di generasi saya, berarti gini, orang tanya, kamu kalau lulus kuliah menjadi apa? Kayak lagu zaman dulu Susan gitu ya berarti ya. Pengen jadi apa? Kita bilangnya apa? Saya pengen jadi PNS, saya pengen jadi karyawan swasta, betul ya. Jadi istilahnya saya pengen meniti karir dari staff, terus jadi supervisor, manager, GM, direktur, and so on. Tapi generasi sekarang kalau ditanya, pengen jadi apa? Saya pengen punya coffee shop sendiri, barber shop sendiri. Yang tadi saya bilang pengen jadi tiktoker, selebgram, profesi-profesi yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Nah, kenapa? Karena ini berhubungan dengan yang saya bilang sebelumnya, passion, pengembangan diri, hal yang baru. Nah, millennials tuh ngerasa kalau saya jadi entrepreneur, saya menjadi youngpreneurs, passion saya tuh bisa keluar. Jadi ini bukan sekedar kalau saya jadi entrepreneur, saya bisa punya uang. No, it's not just about money. Tapi lebih dari itu adalah kalau kita millennials itu menjadi entrepreneur, mereka ngerasa aktualisasi diri, passion saya, jiwa saya bisa keluar terhadap bisnis saya. Jadi ini adalah perubahan-perubahan yang bisa dibilang tidak ada pada generasi sebelumnya, tapi sekarang ada pada generasi sekarang. Yang ini yang benar-benar harus kita embrace, bukan kita lawan. Jadi gitu sih kalau dari saya. Lalu Pak Erik, ini kita udah masuk ke new normal nih ya Pak ya? Ya, betul. Kalau menurut Pak Erik nih, respon pasar dari kalangan yang trainer atau milenial pada saat new normal ini seperti apa Pak? Terus dari apakah Babeka sendiri itu dapat mengakomodir segala kebutuhan baru tersebut di era new normal seperti ini, Pak? Ya tentu saja. Maksudnya dalam arti gini, kita sebagai developer kita selalu bertransformasi. Kita nggak bakal stick dengan cara yang lama. Mungkin saya bisa kasih lihat gini. Ini ciri khas dari new normal ya. Mungkin saya ada slide-nya juga ya new normal ya. Jadi memang kalau kita ngomong dari generasi new normal, ini bisa dibilang gini. Pertama, kita kan sekarang baru aja terkena yang namanya COVID-19. Semua orang panik, semua orang bingung. Tapi sebenarnya ada kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bilang ini sekali lagi, ini harus kita embrace. Bukan kita lawan, tapi kita harus kita maksimalkan. Contoh begini, ya kita ngeliat, kebayang nggak misalnya kita tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta atau mungkin Surabaya ataupun apa, atau gini deh, luar negeri deh, misalnya kita tinggal di Hong Kong. Tiba-tiba ada hal seperti COVID, boom, kita harus karantina diri. Dan kita berada di satu apartemen yang padat, yang satu sama lain jaraknya sedikit, dan juga space dari apartemen tersebut sangat-sangat kecil. Tentu tidak menjadi nyaman. Karena tadi Pak Bandono juga sudah bilang, harga properti semakin mahal. Jadi kalau orang mau tinggal di kota besar, otomatis harus tinggal di apartemen-apartemen yang maaf kata secara ukuran cukup terbatas. Nah, dengan adanya new normal, sekarang gini, saya harus ngelihat, kebiasaan pertama yang berubah itu apa sih? Adalah work from home. Ini suatu yang jadi perubahan. Jadi waktu new normal ini terjadi, mau nggak mau kita beradaptasi kan. Kita bekerja dari rumah ya, dengan laptop kita yang awalnya kita bingung, kita nggak biasa dengan menggunakan aplikasi seperti Zoom, kita terbiasa ya. Terus kita nggak terbiasa dengan meeting jarak jauh, kita sekarang terbiasa. Mau slide presentasi kita present dari laptop kita. Jadi ini yang akhirnya menjadi perubahan. Pertama, dengan adanya perubahan seperti work from home ya, itu orang jadi tidak harus tinggal di pusat kota seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan yang lain-lain. Mereka bisa mulai tinggal di daerah suburban. Kenapa? Karena kebutuhan pertama, kesehatan itu menjadi sangat penting. Mereka ingin begitu mereka bangun pagi, mereka bisa sempat merasakan udara segar, mereka sempat bisa jogging dulu, udah gitu mereka mandi, mereka sarapan, baru mereka langsung bekerja.
Karena itu suburban menjadi hunian yang lebih ideal, seperti kami di Cikarang, di Jabeka. Kenapa? Karena udara kami masih fresh, kita masih punya ruang terbuka hijau, orang masih bisa jogging, masih bisa menikmati udara pagi dengan enak. Nah ini yang saya lihat perubahannya juga apa? Di klaster saya sendiri. Saya sendiri tinggal di Jabeka Residence. Sebelum zaman COVID, saya jarang sekali lihat orang jogging. Tiba-tiba semua orang jogging. Kenapa? Mencari vitamin D, mencari udara segar. Jadi jogging. Nah ini suburb itu menjadi satu solusi. Nah terus kedua, kebiasaannya apa? Work from home. Ya jadi mereka ini karena mereka tidak harus kerja dari langsung di kantor, mereka bisa bekerja dari rumah. Nah makanya rumah ini sekarang kita mendesain dengan tempat-tempat yang bisa gini. Ini ada space untuk orang bekerja dari rumah. Atau kalaupun mereka masih mampu untuk yang ruangannya itu kecil ya, baiklah itu landed ataupun apartemen, bagaimana caranya kita desain tempatnya itu bisa menjadi multifungsi. Ibaratnya furniture-nya bisa kita flip ataupun apa, sehingga bisa dibikin untuk meja makan, tapi kalau lagi butuh space kita bisa buka, bisa buat dia olahraga di rumah, terus butuh dia kerja, meja yang bisa dikeluarin lagi. Ini adalah inovasi-inovasi dari developer. Terus tentu saja sangat membutuhkan kecepatan internet yang tinggi, karena nggak kebayang dong lagi meeting sama bos gitu, tiba-tiba langsung tek langsung nge-hang ya. Nah terus satu hal lagi yang penting, sebenarnya sebelum zamannya COVID-19 yang namanya tren untuk orang menggunakan kendaraan umum itu juga sudah terjadi sebenarnya kalau kita pikir-pikir. Tapi nanti dengan ada COVID ini, saya pernah lihat ada satu artikel menarik sekali. Kita nggak bisa menutup mata lah, ekonomi kita terjadi. Jadi saya rasa dengan yang namanya kendaraan pribadi penggunaannya semakin menurun, dan juga yang namanya kendaraan umum ya itu akan menjadi lebih populer ya. Tetapi sekali lagi of course dengan memperhatikan kesehatan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, kita memberikan cuci tangan dulu, harus cek suhu dan segala macam. Nah, Jabeka Residence ke depannya, kami ini juga akan mempunyai TOD kami sendiri ya. Jadi itu di mana TOD-nya itu bisa nyambung dengan LRT, dengan MRT, dengan kereta, dengan yang lain-lain, dengan bis, dengan monorail segala macam. Ini future yang kita harapkan akan terjadi ya. Dan tentu saja penting banget untuk kawasan, kita juga mempunyai kawasan yang memiliki fasilitas yang lengkap. Ini yang saya mau tekankan. Mungkin dulu orang bilang, waduh, kerja di mana? Saya kerja di Jabeka, tinggal mana? Tinggal di Jabeka. Orang mikir, waduh, kawasan industri, pasti pabrik-pabrik semua. Tapi kita sudah bertransformasi sebenarnya. Kawasan kami itu yang namanya dari sekolah, dari mall, dari pekerjaan, dari restoran, rumah sakit, semuanya kita sudah lengkap. Dan ini testimoni bisa saya berikan, kenapa? Karena saya sendiri memang tinggal di sini. Jadi saya dari lahir, tumbuh besar, saya dari Jakarta. Terus sekarang saya tinggal di Jabeka Residence, dan juga saya mau ngomong dengan bangga bahwa kita tidak kekurangan hiburan gitu. Jadi dari rumah sakit, dari sekolah, semuanya kita sudah lengkap. Jadi ini benar-benar the whole facility. Jadi ya mungkin saya bisa bilang transformasi kami itu adalah transformasi yang dimana dulunya itu orang mikirnya kawasan industri, tapi kawasan industrinya itu sekarang jadi pusat ekonomi. Tapi sekarang nggak cuma pusat ekonomi, semuanya lengkap gitu sih. Ya. Nah ini mungkin slide-nya juga keluar nih. Jadi kalau kita ngomong dari sisi lokasi dari Jabeka Residence ya, jadi mungkin memang kalau kita bilang kita kan sekitar di kilometer 30-an di timur Jakarta. Jadi ini lokasi kita sangat ideal. Kenapa? Karena kita ini in between dari Jakarta dengan Bandung gitu. Makanya posisi kita ini bisa dibilang dekat kemana-mana lah. Dulu mungkin orang bilang pas lagi zamannya LRT segala macam lagi dibangun, mungkin harus macet banget segala macam gitu. Butuh waktu sampai dengan 3 jam. Tapi sekarang sebenarnya sebelum COVID pun juga, itu begitu flyover kita jadi, kita cuma butuh waktu 1 jam. 1 jam saja. Nanti ini sekarang dengan waktu kemarin lagi PSBB, itu menjadi sangat-sangat cepat sekali. Jadi sekali lagi, kawasan kami ini lengkap. Kenapa? Karena infrastruktur kami itu dari LRT, elevated toll road, kereta cepat, JOR 2, semuanya kita ada dari sini. Jadi kalau kita ngeliat tren dari properti kan, Sunrise itu dari mana sih? Pertama dilihat itu pasti dilihat dari fasilitasnya. Gitu. Terus kedua yang dilihat juga infrastrukturnya. Makanya kalau Pak Bandono sebagai pelaku yang sudah senior, saya pikir juga waktu itu masih ingat dong pas pada zaman tahun 2000-an itu kan lagi ngetrennya semua di kawasan barat Jakarta. Kenapa? Karena tol semua lagi dibuka di sana, mall-mall baru lagi dibuka. Nah itu yang bikin booming seperti di kawasan Tangerang, barat Jakarta semua lagi booming. Nah sekarang trennya itu lagi ke timur. Ya istilahnya kalau dulu di barat aja yang namanya tol baru dibuka aja itu sudah bisa bikin booming. Kita sekarang ada tol, ada elevated toll road, ada LRT, ada MRT, ada monorail. Kita bilangnya APM nanti akan menyambungkan dari kawasan Jabeka ke kawasan-kawasan tetangga.
Jor 2, jadi sehingga nanti kendaraan-kendaraan besar itu nggak lagi lewat Jakarta Cikampek, tapi benar-benar langsung naik Jor 2, langsung Tanjung Priok. Jadi bisa dibilang, kalau nanti orang bilang capital gain-nya datang dari mana, ini adalah sebuah capital gain yang terjadi secara natural, yaitu terjadi dari yang namanya infrastruktur ataupun dari fasilitas kawasan. Nah ini saya bisa kasih lihat contoh fasilitas kawasan kita, next ya. Kita sudah punya rumah sakitnya, kita punya Permata Keluarga ya. Ini adalah rumah sakit kita. Jadi sekarang nih kesehatan menjadi concern yang sangat penting. Jadi saya bisa bilang jangan khawatir Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena semuanya kita sudah lengkap. Rumah sakit kita sudah punya. Next. Ya. Next slide. Ya bagaimana juga dengan ini dengan hotel-hotel kita mempunyai 10 hotel. Ya 10 hotel di seluruh kawasan kita yang 5.600 hektar. Jadi emang ini juga lengkap sekali. Next. Oke. Next slide. Nah, ini juga penting sekali. Kenapa? Karena generasi milenial ini rata-rata sekarang anaknya ini masih baby, balita. Jadi penting sekali keberadaan sekolah kita. Ada yang namanya Al-Azhar, ada yang namanya Santo Leo, ada yang namanya BPK Penabur, SD, SMP, SMA Presiden, dan juga of course Presiden University. Yang dimana universitas ini kita banyak sekali mahasiswa-mahasiswa juga yang dari asing. Gitu. Next. Ya, next slide. Nah, jadi ini juga yang kita tentu saya bilang adalah Living Plaza sendiri. Ini keberadaan mall ini yang sekarang menjadi magnet. Kenapa? Karena ini bahkan dari zaman sebelum COVID sampai dengan terakhir, baru kemarin malam saya datang ke sini. Itu kalau saya lihat suasananya, karena kita ada Ace Hardware juga, kita ada ada Ace Hardware, ada Informat, kita ada semua restoran-restoran lengkap. Kalau saya lagi datang ke sini, saya ngeliat ini banyak sekali keluarga-keluarga ekspatriat yang datang. Ya ini sekali lagi harus saya berikan info kenapa dari kita banyak sekali ekspatriat, itu memang karena kita banyak sekali pabrik-pabrik internasional dari Korea, dari Jepang. Jadi mungkin buat teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang memang hobi nonton drama Korea, kalau datang ke sini ngeliat orang ngomong annyeonghaseyo, itu bukan orang-orang Indonesia keranjingan nonton Lee Min Ho atau siapa tuh yang lagi ngetren sekarang gitu. Itu benar-benar orang Korea asli ada di sini. Gitu. Ya, next. Oke. Nah, dan of course kita juga punya Hollywood Junction. Jadi ini kalau Jakarta Selatan mungkin modelnya mirip seperti Cilandak Town Square lah. Jadi ini tempat untuk F&B segala macam. Kita ada Delico, ada Jeko, Pizza Hut, KFC, ada Bari Uma Ramen. Kita sudah lengkap sekali. Jadi saya kalau memang nanti Bapak Ibu mau datang segala, saya welcome sekali. Semuanya juga sudah protokoler new normal. Jadi jangan khawatir, datang cek suhu, kita sanitizer di mana-mana, bisa datang, bisa enjoy Jabeka Residence, udaranya segar, semua fasilitas lengkap. Jadi saya bisa ngundang Bapak Ibu semua untuk datang ke sini. Gitu, sekian Mbak Siti. Sebenarnya kawasan Jababeka sendiri ini udah mengakomodir semua kebutuhan para kaum milenial ya Pak ya? Betul, kita semuanya sudah lengkap. Oke. Jadi Pak Erik, ada nggak nih program bayar istimewa bagi kaum milenial untuk produk-produk dari Jababeka sendiri, Pak? Oh, tentu saja ada. Jadi, justru saya mau sebelum kita masuk pada cara bayar, yang saya masuk adalah sebenarnya gini. Kita ini bisa dibilang karena kita ini sebuah kawasan, kita ini udah kayak supermarketnya properti. Jadi semua orang mau cari dari rumah, dari ruko, dari apartemen, dengan segala macam kelas kita ada. Ini saya mau kasih lihat, coba next slide ya. Ya, jadi ini saya kasih contoh. Kalau orang mau ngomong dari apartemen kita ada yang dari harganya 400 jutaan. Ya, sampai dengan Kawana Golf Residence yang harganya 1,1 yang memang nanti kita harapkan yang tinggal di sini akan banyak orang-orang Jepang. Mungkin Pak Bandono, Pak Galih waktu itu, dan juga Bapak Ibu teman-teman sekalian juga pernah dengar waktu itu heboh sekali. Di Jababeka, di Cikarang bisa jual apartemen dengan harga yang di atas 33 juta per meter persegi. Nah ini dan juga sold out. Ya ini adalah Kawana ataupun Monroe waktu itu juga menghebohkan pasar. Kenapa? Karena apartemen dengan apa namanya yang lokasinya dekat sekali dengan Presiden University, tinggal turun bisa langsung menikmati semua kuliner di Hollywood Junction. Jadi ini kita ada dari apartemen 400 jutaan sampai dengan 1,1 M. Next. Ya. Nah, kalau perumahan sendiri kita ada dari yang namanya harga dari 500 jutaan. Nanti ini nggak ada di slide, 500 jutaan, 800 jutaan, 1 M-an, 2 M, kita semua juga lengkap. Jadi memang dari yang istilahnya dari untuk keluarga muda, dari keluarga yang sudah lebih matang, ataupun yang di mana kompleksnya banyak dengan internasional, ekspatriat kita juga sudah punya ya.
Next. Ya, dan juga ruko, sekali lagi ruko kita range-nya ya dari yang harganya 1M-an ya sampai dengan harga 3M sampai dengan yang lebih daripada itu, semuanya juga kita juga sangat-sangat lengkap. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan, semuanya itu kita berikan dengan angka special deal. Karena memang gini, seperti kita semua tahu bahwa sekarang ini lagi zamannya istilah gini, orang juga bilang, kita juga tahu dengan COVID, dengan new normal, kita banyak sekali promo-promo, diskon-diskon tertentu, harga special price. Jadi ini saya rasa Bapak Ibu teman-teman semua bisa kontak kepada kami, kita bisa berikan penawarannya, kita langsung bikin perhitungannya on the table. Jadi memang kapan saat terbaik untuk membeli properti? Now is the time to buy. Now is not the time to sell. Now is the time to buy. Kenapa? Developer banyak sekali memberikan special deal. Pertanyaannya nanti pada saat ini semua menjadi normal, secara ekonomi kita pulih dan kita menjadi kuat lagi, instrumen apa yang akan paling cepat pulih? Second property. Kenapa? Karena fondasinya itu sudah kuat. Ya, jadi Bapak Ibu teman-teman semua itu membeli barang yang benar-benar tangible ya. Ada kepemilikan tanah, dan ini menjadi sangat-sangat menjadi sangat-sangat menarik. Apalagi kalau kita bilang Jabeka sendiri, kawasan timur Jakarta, kawasan yang sunrise dengan semua infrastrukturnya, ini akan bounce back paling cepat. Saya mau kasih lihat juga nih contoh untuk penawaran special deal-nya ya. Mungkin bisa dikasih lihat ya untuk special deal-nya. Oke, next. Ya, ini contoh, tapi memang ini sekali lagi ya, Monroe ini kita bisa berikan diskon 25%, tapi sekali lagi, ini hanya untuk orang yang sudah pernah membeli di Jabeka Residence. Jadi kita nggak open untuk semuanya ya. Next. Dan juga ini Ruko Monaco, hari ini topik kita Youngpreneurs, ini justru menarik. Kenapa? Karena untuk 5 pembeli pertama yang ya terus terang memang kuotanya sudah habis, kita memberikan diskon 20% ya. Tapi ini kenapa? Karena kita ngeliat dengan harga yang hanya 1 miliar ya. Itu kalau saya terjemahin, itu istilah cicilan hanya 200 ribuan per hari lah. Jadi itu is just a matter of choice. Kita sebagai millennials, kita mau menggunakan ini untuk belanja sneakers, atau kita mau menggunakan ini untuk membeli properti. Jadi sekali lagi bisa hubungi tim kami, kita variasinya banyak lah. Jadi kalau kita bilang dari hunian, itu dari 50 ribuan per hari, 60 ribuan per hari, itu bisa dapat. Kalau untuk yang namanya ruko, kita dari 200 ribuan per hari. Jadi ya sekali lagi, kita adalah developer yang kita sangat-sangat kita meng-embrace new normal, kita meng-embrace millennials, kita meng-embrace generasi Z. Kita meng-embrace perubahan-perubahan ini, sehingga kita menjadi developer yang gitu. Oke, terima kasih banget Pak Erik ya. Sekarang kita lanjut ke Pak Galih. Pak Galih, beliau selaku asisten Vice President PT Bank CIMB Tbk. Gimana nih Pak, langkah-langkah atau solusi bahkan program-program dari bank yang tepat untuk para kaum milenial, terutama yang trainer untuk bisa beli properti? Apakah bank memberikan kredit di saat seperti ini, dan perbankan memberikan kredit properti? Bagaimana perbankan memberikan kredit properti bagi kaum milenial atau yang trainer? Silakan kepada Pak Galih, Pak. Oke, terima kasih kesempatannya ya, Bu Siti dan teman-teman yang ada di sini. Menarik sekali ya kalau bicara milenial, sama juga Pak Erik. Kita nih orang penghujung milenial, Pak. Ya, orang penghujung milenial lah. Jadi ibaratnya kalau kita bilang milenial ini, kalau yang masih ibaratnya awal-awal milenial ini yang tadi banyak pemaparannya pengennya cepat, jago teknologi, ya kan? Nah, itu yang kita tuh pengen juga orang-orang itu tuh juga punya kesempatan dan mau. Intinya mau sih sebenarnya. Kita tuh pengen ngegerakin mau juga. Apakah yang tadinya uang beli kopi, uang beli boba, uang beli sneaker tadi, mendingan dia memikirkan untuk bisa berinvestasi, ataupun at least minimal dia beli buat diri dia sendiri dulu deh, ya kan? Karena kalau tadi dilihat bahwa mereka itu pengen cepat nyampe ke tempat aktivitinya, ataupun dia setelah activity itu dia pengen langsung melepas penatnya, itu juga dekat. Nah, itu saya setuju sekali. Dan tadi di Jabeka rasanya itu pun sudah kebentuk ya, kebentuk untuk sudah dekat, habis pulang kantornya juga bisa langsung hangout gitu ya. Karena saya perhatiin kalau juga dibandingkan di pusat Jakarta, sama mungkin kalau kita bisa lihat perkantoran, contohnya perkantoran antara di SCBD dengan perkantoran yang sekarang menurut saya banyak orang milenialnya lah,
Contohnya salah satunya nih gedung yang saya tempati nih, Menara Sentraya di Blok M. Karena di situ banyak perusahaan seperti Gojek, OLX, kemudian banyak perusahaan advertising. Ya, itu beda. Kalau di Bapak Ibu di SCBD, kalau ngelihat makan siang, itu pasti umurannya udah kelihatan. Ya. Kemudian juga di gedung SCBD sendiri nggak ada tempat-tempat hangout langsung, karena dia harus nyebrang, ada mall. Tapi kalau di gedung Sentraya, itu saya lihat, itu isinya milenial. Kalau udah lagi jam kerja, itu mereka itu udah kerjanya tuh udah berbeda, udah kaosan jeans semua. Dan sekarang ditangkaplah peluang itu oleh sekitaran gedung ini untuk langsung punya tempat-tempat spot hangout. Nah ini juga sudah dimiliki sama Jababeka. Jadi benar-benar udah kebaca nih sama Pak Erik nih, bahwa kalau milenial tuh harus begini, seperti itu gitu loh. Habis activity udah harus ada. Bahkan pas lagi ngantor pun dia bisa turun, bisa sambil kerja tuh di tempat-tempat hangout itu. Tinggal buka laptop dan lain-lain dia bisa langsung kerja. Nah ini udah kebaca sama tempatnya Pak Erik di Jababeka, semua sudah tersedia, itu keren menurut saya sih. Milenial seperti itu. Nah, selanjutnya pula untuk terkait sama milenial ini, balik lagi adalah ngegiring yang pemula-pemulanya milenial lah, ya itu yang saya mau coba sampaikan. Nah ini saya coba share sedikit terkait sama milenial itu kalau kondisinya di Bank Syariah Niaga seperti apa sih? Karena kita kebenaran juga pernah langsung melakukan survei ke milenial kita kumpulin gitu ya. Nah ini ada beberapa poin yang rasanya karena kita emang fokus ya untuk milenial ini juga menjadi salah satu yang bisa mengajukan kreditnya itu jadi lebih banyak. Bentar. Oke. Bisa dilihat di sini tadi. Kalau kita lihat, memang tadi namanya milenial itu adalah kelahiran 80-an lah. Ya, awal-awalnya itu kelahiran 80-an yang sekarang itu umurnya sekitar 38 tahunan lah maksimal ya. 38, 39 lah at least di situ umur-umur milenial yang tadi. Nah, dari situ kita bisa lihat dari seluruh portonya CIMB Niaga itu adalah 40% Bapak Ibu. Jadi memang udah cukup besar si orang-orang ini yang kaum generasi milenial ini yang ngambil kredit itu sudah besar untuk dapat rumah. Nah, yang disinilah yang mungkin kita pengennya dinaikin lagi. Nanti saya share juga activity kita, fokus-fokus kita untuk milenial ini supaya ibaratnya melek punya properti, kita juga dorong sekali CIMB Niaga fokus sekali. Ya. Dari situ kita bisa lihat dari 40% ini rata-rata ya sekitar ini saya tunjukin yang paling atas, ini LTV itu loan to value, jadi maksimal pembiayaan kita itu 30% itu pembiayaannya di atas 90%. Nah, ini salah satunya juga adalah kemudahan-kemudahan buat mereka untuk bisa membayar DP-nya itu jadi nggak besar. Salah satunya di sini. Ya. Dari 35% memang di antara 80 sampai 90%, artinya DP-nya di antara 20 sampai 10%. Ya. Nah, ini cukup besar kalau ini digabung ini sudah 65% sendiri. Artinya mereka memang butuh DP-DP yang kecil ya. DP-DP kecil yang juga mungkin kalau misalnya kita lihat developer dengan mungkin ada program DP bertahap dan lain-lain, itu harusnya bisa membantu para kaum milenial ini untuk bisa milikin properti ya. Kemudian untuk tenor, jangka waktu. Jangka waktu itu 40% paling besar itu dia nggak mau lama-lama, sekitar 11 sampai 15 tahun. Ya. Dan kalau misalnya kita hitung-hitung dia baru ngambil di umur
28 gitu ya, atau 28 lah start rata-rata itu, sampai dia 11 tahun berarti hampir 40 tahun, artinya mungkin dia sudah mulai menanjak gitu ya. Kemudian ini juga yang kita bisa lihat, properti apa sih yang banyak diambil sama milenial yang ada di CIMB Niaga? Nah, itu adalah primary atau rumah-rumah atau properti apartemen yang intinya tuh baru, bukan properti secondary. Mereka senang di sini, 70% loh Bapak Ibu. Dan dari yang primary ini 70%-nya tuh ngambil di angka plafonnya itu sekitar kurang dari 600 juta. Nah, ini mungkin bisa kebaca kira-kira properti apa yang bisa cocok juga kita tembusin buat para milenial ini, dibandingkan tadi kalau saya lihat di presentasi sebelumnya Pak Bandono sampaikan dibandingkan dengan gaji-gajinya juga. Nah, ini bisa kebaca di sini. Dan hanya 30% yang pengambilan propertinya itu plafonnya itu di atas 600 jutaan. Ya. Nah, kemudian di sini. Nah, ini kita pernah survei juga. Apa sih yang bikin mereka tuh mau ambil di kita gitu ya? Mau ambil KPR lah intinya ya. Nah, ini yang paling penting adalah low interest. Bunga kecil itu penting sekali buat mereka. Penting sekali buat mereka. Dan bunga kecil itu mereka tuh butuh dengan fixed rate-nya juga yang panjang. Nah, ini kebenaran CIMB punya. Kita punya fixed rate-nya bisa sampai 5 tahun. Dan rate-nya pun kita cukup bersaing ya di market. Dan juga yang paling penting tadi setelah ininya murah bunganya, DP-nya juga low, gitu ya. Kemudian juga terkait produknya juga, mereka karena tadi juga sudah pada melek teknologi, ya kalau ngajuin KPR tuh mereka pengennya gampang, mudah, cepat. Artinya saya nggak perlu capek-capek. Kalau zaman dulu mungkin orang kalau ngajuin KPR, nasabahnya tuh nelpon AO-nya, nanyain progresnya sampai mana, gitu ya. Kalau sekarang mereka tuh expect, saya nggak perlu begitu, tapi kamu dong yang kasih info sama saya. Jadi dia perlu ada notification features-nya, di-update, udah sampai mana. Dia bisa tahu stage-stage-nya dia sampai mana. Ya. Kemudian juga ada beberapa kemarin di survei kita itu, mereka juga, iya sih kita udah mulai kepikiran bahwa kita juga perlu nabung juga. Oh boleh, kita juga ada KPR-nya, itu yang dikombin dengan produknya tabungan ekstra manfaat. Nah itu mereka tertarik juga, oh berarti saya bisa ngurangin kewajiban juga ya di situ ya, bisa. Ya. Kemudian balik lagi, milenial itu terkait buat service dan information-nya, balik lagi tadi, benar setuju sekali apa yang tadi Pak Erik bilang, mereka tuh pengen super cepat dan instan. Kalau perlu dia ngajuin itu adalah easy dokumen. Dia nggak perlu panjang kali lebar, saya pokoknya submitnya demikian. Nah itu bisa membuat mereka para milenial ini ngelirik bank itu gitu loh. Ya, terus balik lagi juga update information, mereka perlu terus diupdate karena mereka hobinya juga update status, Pak. Jadi semuanya harus ngupdate gitu kan. Milenial ini hobinya kan update status ya. Jadi sampai KPR pun dia harus statusnya harus update nih. Makanya kita bank juga harus ngikut ngupdate status progres dia. Ya. Terus kita bisa lihat nih main faktornya yang di sebelah kanan nih yang abu-abu. Balik lagi tadi ini saya sampaikan, interestnya harus murah, DP-nya juga harus murah, tenornya juga harus fleksibel, dan kita pun kalau di CIMB bisa sampai 25 tahun, ya. Terus ini harus cepat juga. Nah, mereka tuh juga suka dari mana sih informasinya ya? Informasi itu mereka tuh sekarang paling sering dilihat, ini yang mungkin bisa juga kami pun sudah melakukan itu adalah melalui digital advertisement. Itu harus jalan terus tuh, mereka bisa cepat lihat
apa yang mereka bawa itu sehari-hari, dan tadi juga Pak Erik udah bilang ya, bangun tidur yang dibuka pasti HP kan. Nah, dia kalau bisa di situ muncul Jawa BK gitu iklannya gitu kan. Nah, harus memang kita harus ngikut seperti itu buat mereka. Mereka paling pertama pasti dilihat dari apa yang dia pegang tiap hari, digital gadgetnya, iklan harus di situ. Mungkin ya, ini nih hasil kita berdiskusi sama beberapa milenial. Terus dari sosial media juga, dan faktor dari keluarga juga. Mereka setelah dapat dari itu ya, yang dapat dari advertisement digital atau dari sosial media, pasti mereka nanya, entah sama orang tuanya, entah sama kakaknya, itu faktor penting. Kira-kira menentukan banknya itu harus yang kayak gimana. Ini mereka penting. Dan dia kalau beli itu rata-rata paling pertama dia emang beli buat mereka pribadi dulu. Belum kepikiran untuk invest atau apa, tapi paling penting dia emang kepikiran paling besarnya adalah untuk dia dulu. Ya. Nah, kemudian ini juga promosi ya. Ini memang dipentingkan banyak harus di digital untuk kalau ngarah ke teman-teman milenial ya. Kemudian tadi juga saya sudah sampaikan, dia akan juga melihat faktor rekomendasi dari keluarga. Ya, rekomendasi dari keluarga, kalau misalnya mungkin orang tua atau kakaknya itu juga penting buat milenial ini menentukan rumahnya atau menentukan KPR-nya lewat mana. Itu paling penting juga. Ya, kalau saya rasa Jawa BK yang sudah lama di sana dengan warganya juga udah banyak yang lama di sana, mudah-mudahan aja nanti turun tuh orang tuanya mendingan beli Jawa BK aja, udah enak nih, papa tinggal di sini nih, udah nggak jauh kemana-mana, anaknya jadi tetap beli di situ, gitu kan. Ini karena faktor keluarga penting. Mereka itu bukan jadi key person, tapi bisa jadi pembisik yang pembisik yang utama untuk si milenial ini dapetin properti atau milik KPR lewat bank mana. Ya. Nah, kita sangat fokus. Nah, tahun 2019 kita banyak sekali activity terkait sama teman-teman milenial, ya. Dan coba bisa kita lihat mau model iklannya kayak gimana, kita selalu tonjolin itu angka angka cicilan. Ya. Lalu kita tonjolin dulu angka cicilan. Karena milenial ini setelah kita coba lihat bahwa mereka itu langsung hitung tuh kalau udah ngelihat segituan mah gampang lah, bisa lah. Ya. Kalau misalnya cuma dibikin iklannya yang dengan bunga sekian, nah mereka tuh kurang melihat lah. Tapi kalau misalnya dia ada sesuatu yang kira-kira harus mereka keluarkan uangnya berapa, mereka pasti suka, ya kan? Kayak kalau beli gadget itu kan udah ditonjolin, kalau ada keluar yang baru harganya sekian gitu. Itu paling ditonjolin banget kan. Makanya si milenial tuh suka. Karena milenial ini juga senangnya sesuatu yang langsung nih kelihatan bisa dia ukur. Ya. Terus Xiaomi Niaga juga bikin promo di kira-kira gedung mana yang isinya banyak anak milenial, di spot mana misalnya mall atau apa yang kira-kira tempat hangout teman-teman milenialnya banyak, itu kita coba terus ya, kita jalankan. Dan promonya juga beda. Kayak misalnya cuma nanya properti doang ke tempat kita itu, kita langsung kasih kopi Starbucks, kita bikinin stand di situ ya. Jadi ngelihat gitu, ada apa nih, Starbucks gratis, lumayan, yang penting masuk dulu kan untuk kita
dia mau nanya gitu kan. Ya, milenial promo ini juga kepikiran misalnya kalau properti di cashback-nya tadinya apa, mungkin beliin tiket jalan-jalan aja Pak, pasti seneng juga gitu kan. Mereka tuh seneng yang langsung begitu, langsung kerasa bisa mengaktualisasi kan, gitu. Kemarin sampai kita bikin foto spot gitu ya. Nah ini kita benar-benar kita juga fokus untuk milenial ini juga banyak bisa KPR. Ya. Nah ini activity-nya. Ya, activity sampai kita bikin petugas jaganya tuh pakai waktu ini pas Avengers Endgame nih kalau nggak salah nih pamerannya nih. Ya, kita ngikutin banget ininya apa namanya mereka itu sukanya apa gitu ya. Jadi pas masuk itu serasa nggak lagi ketemu bank, tapi lagi ketemu sama namanya tempat konsultasi keuangan lah, ya, yang cozy lah. Kita bikin seperti itu. Nah itu cukup lumayan yang datang ya. Kita bikin di spot-spotnya mereka pada nongkrong. Nih misalnya ini di Gedung Sentraya nih ya. Ini salah satu contoh saya sebut lagi. Ini nih lorong ini di sepanjang kiri kanan ini tempat ngopi semua nih. Jadi mereka pasti lewat situ. Ini di kanan sini nih, ini Starbucks. Di sininya Burger King nggak masalah. Ini nih sepanjang lorong ini. Jadi harus dibikin yang mereka ada di tempat mana hangout-nya gitu untuk bisa ngelihat promo kita ya. Dan syukur alhamdulillah puji Tuhan tahun 2019 akhirnya kita karena fokus sekali untuk pengembangan pembelian KPR kepada milenial, kita dapat penghargaan Millennials Friendly Bank tahun 2019, Bapak Ibu. Ya, jadi ini adalah bentuk bahwa CIMB Niaga sangat fokus sekali supaya membantu teman-teman properti juga dan juga para kaum milenial untuk bisa dapat properti. Kita sangat fokus untuk bisa memberikan. Akhirnya kita dapat penghargaan seperti ini dari Property Award 2019. Gitu ya. Nah, tadi pengen bunga murah dan lain-lain, ini yang kita punya sekarang. Ya, kita tenornya bisa 25 tahun, beli ruko bisa 15 tahun, apartemen bisa 25 tahun, beli tanah doang juga bisa 8 tahun. Bunganya tadi yang murah berapa sih? Nah, bunganya itu kita start dari 6,5%, fix 3 tahun. Ya, dan tadi yang kalau mau panjang fixnya kita punya 7,88% fix 5 tahun. Ya, paling itu Pak sedikit pemaparan dari saya terkait milenial nih, menarik. Mudah-mudahan kita bisa terus fokus buat milenial itu bisa beli properti yang kita bantu pembiayaan lewat KPR. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya ini momen juga nih ya Pak ya, saat pandemi ini kan tidak bisa pergi kemana-mana, tidak bisa traveling, kita keluar kemana-mana, dana untuk travelingnya bisa kita pakai untuk invest beli properti ya Pak ya sebenarnya ya Pak ya? Iya, jadiin DP aja, jadiin DP beli Jababeka. Oke Pak. Oke, kita akan ada pertanyaan nih Pak dari partisipan. Saya akan bacakan dari Ardi Rahman kepada Pak Galih. Saya mau tanya gimana kalau bagi kami yang kerjanya freelance nih Pak, bagaimana untuk bisa punya properti dan mendapatkan KPR? Halo. Silakan Pak. Sorry, agak keputus, boleh diulang dikit? Oke, gini Pak. Saya mau tanya gimana kalau kami yang kerjanya freelance Pak. Jadi dia freelance, gimana biar bisa punya properti dan bisa dapat KPR? Oke, ya memang kalau misalnya kita namanya bank, itu yang paling kita pertama lihat itu adalah sumber pembayaran. Ya, di samping dengan faktor keduanya adalah jaminan. Ya, jaminan. Nah, untuk sumber pembayaran, untuk yang para teman-teman
freelance ini, yang saya bisa note adalah tolong semua kerjaan-kerjaan yang freelance itu tercatat. Ya, tercatat, mungkin ada kontraknya, mungkin ada penugasan apa, pekerjaan gitu ya. Itu tolong tercatat. Dan usahakan mungkin kalau misalnya bisa semua kontrak ataupun kerjaan itu terdokumentasi juga secara finansialnya terhadap rekening, ya. Cukup jelas Bapak Ibu? Ada apa Pak? Cukup jelas nggak suara Oke saya? Pak. Gitu ya Mbak Ardi? Ya, yang penting tercatat. Oke. Lanjut dari sama pertanyaan dari Mas Pak Ardi Rahman kepada Pak Erik. Kalau Monru sendiri DP apakah bisa dicicil Pak? Karena terkadang cukup berat untuk pendanaan DP itu sendiri. Oke. Gimana? DP bisa dicicil ya, dan juga nanti kita bisa yang jelas sekali lagi ya, tapi kalau untuk diskonnya itu memang diskon yang sebesar itu hanya kita berikan kepada loyal customers kami yang sudah pernah membeli JBK Residence ya. Tapi sekali lagi kalau untuk DP definitely bisa dicicil. Nanti untuk akadnya bisa langsung dengan CIMB Niaga. Ya sekali lagi saya informasi sekali lagi bahwa CIMB Niaga memang yang selama ini adalah yang nomor 1 lah di kami. Oke, jelas. Yang terakhir untuk dari Kak Dini Pak, dalam waktu dekat ini apakah ada program-program yang berkaitan dengan milenial Pak? Kalau dalam waktu dekat ini sebenarnya saat ini kan memang mungkin nanti kita boleh kolaborasi karena banyak sekali mungkin para developer butuh nih terobosan dari perbankan khususnya Ini di kita apa di sana? Kaum milenial dengan dari katalognya aja keren, dari bunganya juga keren, ya. Nah, itu bagus banget dan ini kita bisa kolaborasi dan saya appreciate dengan JBK yang punya penawaran offering untuk milenialnya keren banget, bagus banget. Ini saya encourage buat kaum milenial untuk bisa bergabung di JBK, untuk bisa memiliki properti JBK, karena Sunrise Property yang saat ini yang sesungguhnya ya seperti JBK ini benar-benar adalah matahari terbit. Nah, kita harus segera miliki, jangan nanti sudah normal, harga sudah naik, kaum milenial ketinggalan nggak bisa beli lagi, ya kan? Nah, program pembayaran yang sudah ditawarkan JBK juga keren banget. Ini saya rasa lebih baik kita sehari tidak ngopi, tapi kita punya properti, ya, dibandingkan kita ngopi tapi nggak punya properti, nggak punya aset. Jadi ini bagus banget untuk program JBK. Nah, Kadin selalu berupaya mencari terobosan. Memang saat ini kaum milenial sebagian kelompok yang tadi hasil dari Pak Gali paparkan dari data statistik atau data analisa input, itu memang sebagian sudah bisa beralih untuk membeli properti ya dengan income masih di bawah 6 juta itu bisa membeli properti. Namun masih banyak lagi yang belum bisa membeli properti karena satu hal dan sebab, karena mungkin lebih penting gengsi daripada masa depan. Ya, kemudian juga mungkin terkendala karena lokasinya masih mengotot mau di tengah kota, padahal kota-kota yang lain yang sedang berkembang itu banyak, itu opportunity sebenarnya. Nah, jadi saya sangat kalau mau dibilang secara pribadi, saya mengamati properti dari hari ke hari. Dari zaman saya main properti itu, yang dulu membeli properti itu kebanyakan kaum-kaum yang bukan milenial, artinya sudah mapan, sudah usianya sudah matang baru bisa beli properti.
Tapi makin ke sini nih sebenarnya milenial ini zamannya milenial untuk mulai beralih atau untuk mulai harus memiliki properti. Dan sekali lagi, saya Pak Erik, saya juga mau kasih tahu bahwa saya pribadi ada investasi juga di Jababeka, di Bispak, itu kebetulan industri ya. Saya pribadi juga ada. Dan saya appreciate dengan program-programnya Jababeka untuk mendukung industri. Dan bisa dibayangkan kenaikan properti di industri di Jababeka begitu cepat, apalagi residennya. Ya, jadi kalau yang untuk investasi ataupun untuk end user, untuk penghuni, saya rasa tidak rugi dan sangat untung sekali kalau bisa kita memiliki di Jababeka. Demikianlah menurut saya. Ya, dengan Pak Gali juga, thank you buat good programnya dan saya berharap ini bisa kita kolaborasi dan lebih mantap dan menjangkau milenial lebih besar lagi dan lebih luas lagi. Oke, jadi kalau saya boleh... Thank you, Pak. Thank you, Pak Bandono nih, investasinya luar biasa. Tapi masa depan lebih penting lagi sebenarnya Pak ya. Menabung untuk beli properti itu harus jadi gaya hidup baik bagi kaum milenial saat ini, ya nggak sih ya Pak? Jadi udah tepat saatnya sekarang bagi kaum milenial atau yang planner untuk menginvestasikan dananya untuk beralih ke properti. Karena itu lebih dari pihak bank udah mempermudah, dari Jababeka juga memberikan produk-produk unggulan yang bisa dimasuki oleh kaum milenial dan yang planner Indonesia ya Pak ya. Oke, tiba di penghujung acara, saya mengucapkan terima kasih kepada 3 narasumber kita hari ini. Terima kasih kepada Pak Bandono Budiman, kepada Pak Gali dan Pak Erik atas waktunya, serta insight yang diberikan kepada kita semua. Terima kasih. Jababeka Executive Talk yang bekerja sama dengan Kadin Indonesia dan CIMB Niaga. Terima kasih ya telah melaksanakan webinar ini. Saya selaku moderator mohon undur diri. Kita bertemu lagi pada webinar lainnya yang akan diselenggarakan di lain waktu. Terima kasih Pak semuanya. Selamat siang. Salam sejahtera. Selamat siang. Salam sehat semua. Salam sehat semua. Ya, terima kasih Pak Bandono, Bu Siti, Terima Pak Gali. kasih. Selamat siang. Ya, terima kasih Pak.